Oke, Bud. Oke, ntar Pak ya. Lagi tunggu apa-apa dalam. TBBR ini kalau kita sering mengenalnya ini lebih sering disebut sebagai pasukan merah, ya kan? Kalau kita bicara Panglima Jilah, tentu kita masyarakat tuh asosiasinya tuh langsung teringat, pasukan merah seperti itu kan. Tapi sebenarnya organisasinya bernama Tariu Borneo Bangkulai Rajak. Rajaknya tuh RAJAKNG. Nah ini bisa diceritakan Pak Ketua tentang bagaimana sih perjalanan TBBR sehingga akhirnya terbentuk dan eksis sampai hari ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. TBBR sendiri awalnya merupakan suatu perkumpulan ya yang berdiri di tahun 2013 yang masih dalam hal ini masih sebagai komunitas budaya. Kemudian 2017 menjadi TB Tariu Borneo. Kemudian perjalanan waktu di 2018 ada sedikit gejolak di Pontianak sehingga muncullah TBBR, dan TBBR sendiri menjadi legalitasnya kita daftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa kita harus mendaftarkan itu? Karena agar kita bisa eksis, bisa mendirikan organisasi ini di seluruh negara Indonesia. Nah, itu sejarah singkat berdirinya TBBR. Berkembangnya waktu sampai hari ini, jumlah anggota TBBR di seluruh Indonesia, termasuk kita punya anggota di Malaysia. Di sana kepengurusannya kita sebut Dewan Komisariat. 375.000 anggota. 375.000 anggota? Ya, benar Pak. Jadi di setiap provinsi kita ada pengurus, di setiap kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Nah ini kenapa kita bentuk ini? Karena kita ingin menjadi wadah yang bisa mempersatukan semua Dayak yang ada di seluruh Indonesia. Karena Dayak ini tidak cuma ada di Kalimantan, mungkin ada yang merantau dan ada di luar negeri. Nah untuk itu maka kita harus tampil eksis dan menjadi pemersatu dari semua suku Dayak yang ada di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian. Jadi kalau kantor pusatnya ini di mana Pak Ketua? Kantor pusat kita sendiri ada di Pontianak. Di Pontianak secara organisasi ada ketua umum yang pada Juli 2024 kemarin baru nih Pak. Ya, dalam rangka MUBES kemarin saya terpilih menjadi ketua umum untuk periode 2024-2029. Nah, ada sekjen kita Bapak Amadus Jonathan, kemudian bendahara umum kita Kancilkus Sarjana Pertanian, kemudian ada wakil sekjen Adrianus Ahyang, kemudian ada Biro Humas, Kadip Biro Humas Bapak Moses Thomas. Nah, keramat kita sendiri, kita punya keramat Pak. Jadi keramat itu tempat yang kita sakralkan untuk kita berkumpul setiap tahun itu 2 kali. Itu di bulan Maret dan di bulan Agustus. Bulan Maret itu sendiri acara kita memperingati hari ulang tahun keramat Patih Patinggi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Toho tempatnya. Nah di bulan Agustus itu kita memperingati hari ulang tahun Panglima Jilah, Pangalanguk Jilah yang nama aslinya Agustinus Jilah. Jilah ini adalah gelar beliau yang diberikan oleh leluhur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh jadi ada dua hari penting ya. Tadi sempat disebutkan bahwa sebelumnya namanya Tariu Borneo saja. Iya. Ini lantas kemudian berubah menjadi Bangkulai Rajak, ini mungkin bisa diceritakan. Nah, Bangkulai Rajak ini sendiri adalah merupakan salah satu kerajaan Dayak tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan kuno Dayak tertua. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang pasukan merah dan silsilah adatnya Bapak Patih yang bisa menjelaskan. Karena kalau secara organisasi saya secara umum lebih bisa menjelaskan, tapi secara adat dan secara pasukan merah Patih
Pajanang. Lebih Pati nanti. Pajanang. Siap. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketum. Ini sebenarnya kan masyarakat ingin tahu sih, pasukan merah itu seperti apa, Pati, terus perkembangannya juga seperti apa, lantas sebenarnya semangatnya itu apa, dan sejarahnya tentu. Mungkin dimulai dari sejarahnya itu bagaimana sebenarnya, Pati. Saya melanjutkan dari penjelasan dari Pak Ketum bahwa Bangkuli Rajak dulu. Ya. Bangkuli Rajak ini kan nama kerajaan kuno zaman dulu. Ya. Kalau namanya dalam catatan dunia itu adalah Bakulapura. Bakulapura. Nah, kalau di internet coba dibuka Bakulapura, itulah dia. Sebenarnya itu Bangkuli Rajak dan pusatnya memang di tempat kediaman Panglima Jilah sekarang. Di Mempawah ya. Di Mempawah ya, itu. Nah, lalu pasukan merah ini adalah organisasi tradisional dan kuno yang dihidupkan kembali. TBBR adalah pasukan merah ada TBBR. TBBR itu adalah aktualisasi secara nasional, secara negara, secara aturan. Kan kita organisasi itu kan harus ada daftar ke Kesbang, legalitasnya. Namun pasukan merah ini kan tidak. Ini adalah pengakuan dari masyarakat. Nah, maka di situ ada pemimpin besarnya, itu Panglangok Jilah. Itu gelarnya adalah Panglangok Jilah. Dan kami yang sebagai patih adalah penasihat beliau, tempat beliau bertanya. Kami ada 7 sebenarnya. Dan ada Patih Hamon, itu Patih Patinggi gelarnya. Ada Patih Pajanang, saya Fabianus Oel. Ada Patih Logender, itu Pak Wiro. Ada Patih Jagapati, itu sekarang jadi Bupati Ketapang, terpilih. Ada Patih Gumilang, itu Karolin sebagai Bupati Landak. Dan ada Patih Pamane, sekarang dia anggota DPR Mempawah, Pak ini saya buka dulu. Pak Alpian. Dan yang terakhir itu adalah Patih Bakula, itu Sigit Kapolri. Kapolri ya. Iya. Nah, jadi dari itu semua adalah sebagai pendamping beliau untuk baik penasihat secara pemerintahan, penasihat secara spiritual juga. Nah, kalau kami kan secara spiritual penasihat untuk beliau. Jadi Patih Pajanang lebih banyak ke adat, tentang ke adat ya. Iya, iya. Saya kadang beri masukan kalau beliau akan ngambil sikap ini, kita beri masukan. Masalah beliau mau pakai atau tidak, itu adalah kewenangan beliau. Yang penting kita sudah punya tugas mendampinginya, memberi masukan, dan kita boleh menyampaikan mana yang boleh kita lakukan, mana yang perlu pertimbangan gitu. Namun semua keputusan ada pada beliau. Nah, jadi itu fungsi kami. Nah, kalau Patih Bakula ini kan penasihat dia terhadap negara, hukum, jadi beliau kadang koordinasi ke sana. Nah, jadi lengkaplah kita untuk menangani. Nah, lalu pasukan merah ini sebenarnya adalah semua Dayak itu adalah bagian dari pasukan merah. Semua Dayak bagian dari pasukan merah. Namun yang mau mengaktualisasikan dirinya itu jumlahnya tadi 327. 300 saat itu. Itu yang mau mengaktualisasi melalui organisasi TBBR. Namun Dayak-Dayak yang lain bukan berarti mereka bukan dari pasukan merah. Namun pada saat terjadi hal-hal tertentu, ini tak pakai dipanggil, dan pasti dia akan menyatu sendiri dan bergabung. Nah, makanya kita di pasukan merah ini semua Dayak itu ada sebenarnya bagian dari pasukan merah. Nah, untuk menjadi pasukan merah ini kan karena pasukan merah ini landasan dasar berpijaknya adalah adat. Jadi sebelum dia diakui atau sebelum dia menjadikan diri sebagai pasukan merah, dia ada ritual khusus.
ritual khusus, kalau bahasa kita adalah pengakuan dia di suatu tempat keramat, nanti di ritual khusus. Maka pada saat setiap ada kegiatan termasuk di Patih Patinggi yang disebutkan oleh ketum tadi, di situ tempat kita meritualkan pasukan itu, anggota baru kita ritualkan di situ. Nah, sudah ritual dan ikutlah aktivitas di pasukan merah TBBR ini. Nah, kalau sudah menjadi anggota di pasukan merah TBBR, harus mematuhi berbagai ketentuan adat yang tidak boleh dilangkah. Nah, di TBBR ini, di pasukan merah TBBR ini tidak boleh, ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa saja itu, kalau boleh tahu? Pantangan pasti itu, pantangan tentang makan dan pantangan adat lain-lainnya. Nah, kalau sudah, dia harus menempuh semua itu selama ini, terutama narkoba dan minuman keras. Itu sangat dilarang oleh narkoba. Minuman keras juga. Iya. Narkoba dan minuman keras itu sangat dipantangkan oleh beliau kepada anggota. Karena kedua hal ini zaman dulu sebenarnya barang ini memang tidak ada. Nah, maka anggota-anggota baru yang masuk dalam pasukan merah, bagi yang mereka yang sudah pernah terkontaminasi narkoba, dia akan diritualkan. Nah, kalau dia sudah pulih, dia akan memuntahkan apa yang ada dalam isi badannya, mengeluarkannya. Dan dia nanti akan anti juga dalam narkoba, tidak mau lagi menyentuh narkoba. Bagi yang pemabuk masuk di situ juga, karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan itu, jadi diritualkan dan dia akan muntah juga. Nah, dari berbagai hal ini maka kalau sudah menjadi pasukan merah harus ikuti pantangan ini. Nah, bagi mereka yang masih melakukan hal ini nanti Panglima Jilah akan mengeluarkan, bisa dikeluarkan sanksi gitu, ya, dari organisasi. Itu dulu. Patih, ini sedikit flashback mungkin, kita masyarakat kan banyak ingin tahu nih tentang sosok Panglima Jilah. Apalagi rencananya memang sebelumnya beliau akan hadir di Batam, tapi karena beliau sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, jadi tidak hadir ke Batam. Benar ceritanya bahwa memang Panglima ini sebelumnya membentuk pasukan merah ini atau organisasi ini belakangan sebagai legalitas itu lewat sebuah dari mimpinya seperti itu. Bagaimana sejarahnya itu sebenarnya, Patih? Beliau dulu sebenarnya Panglima Jilah itu aktif di organisasi muda-mudi agama, menjadi apa itu di muda-mudi agama itu aktif di situ dia sebenarnya. Awalnya itu, Patih, ya. Itu masih kecilnya beliau itu sebenarnya tidak bisa ngomong. Ya, saya sempat mendengar kan. Ya. Jadi kalau dia ngomong tuh agak keluh, tidak lancar ngomongnya. Betul. Namun dari sebuah mimpi dan dia harus bertapa, dan bertapa di nama sebuah tempat, Bukit Raya namanya. Dan situ sering ribuan anggota juga dibawanya bertapa di situ, Bukit Raya. Dan selama melakukan pertapaan itu, disitulah beliau dibentuk oleh sebuah roh leluhur bahwa beliau talentanya dibentuk di situ. Nah, setelah beliau mendapatkan itu atas perintah leluhur, maka apapun yang dia lakukan adalah dari leluhur, dan leluhur itu akan berbicara dengan beliaunya. Yang paham itu beliau. Kita juga tidak paham. Misalnya ketum, dia akan menjadi ketum, itu dilihatnya dulu dari leluhur boleh atau tidak. Nah, kalau leluhur mengatakan tidak, mungkin akan ditunda. Oh, begitu. Seperti kami sebagai patih, itu dilihat juga secara leluhur. Kalau leluhur berpesan boleh. Demikian juga kalau bergerak mau apapun yang akan dilakukan, juga akan ditanya dulu ke leluhur, boleh enggak ini, langkah apa? Dan semua itu melalui beliau. Dan kita melakukan aktivitas kegiatan apapun, maupun misalnya ada kegiatan demo dan sebagainya macam, itu tetap dilihat dari pesan leluhurnya. Ada tanda alam, orang Dayak ini kan kental dengan tanda alam.
Nah, seperti mau keberangkatan beliau ini kan, tanda alam sebenarnya sudah jelas dengan saya juga ada. Saya sudah sampaikan ke beliau. Nah, namun pas mau berangkat, tanda alam juga ada dengan beliau. Maka beliau, udahlah, dia tidak usah berangkat dulu sampai dia. Dan terjadi juga tanda alam tadi malam berangkat mau turun di Batam ternyata tidak bisa. Nah, jadi berbagai tanda alam ini yang kadang-kadang berbagai tanda alam yang kita tidak bisa menyangka, dan ini hanya beliau yang paham. Nah, jadi gitu. Jadi itu ya. Oh, jadi seperti itu. Nah, dari pertapaan itu kemudian beliau menghimpun anggota-anggota seperti itu. Iya. Dari itu. Setelah beliau beliau jadi, dia mengumpul anggota dulu sebenarnya sejak tahun 2013 ini tak boleh diekspos. Dan kita juga, kalau saya bergabung sejak tahun 2016. Tak boleh diekspos. Nah, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ada kejadian hal tertentu yang memang harus, tampaknya kita harus keluar gitu, nampakkan diri. Dulu ormas TBBR tidak ada. Belum ada itu. Belum. Ya? Legalitasnya belum ada. Belum. Baru 2018. 2018. Jadi sekarang lalu kita keluar. Jadi boleh sedikitlah ditampilkan gitu. Akhirnya setelah ada ormasnya barulah kita tampilkan. Namun bentuk ritual, bentuk aktivitas pembentukan anggota, pencalekan dan sebagainya macam itu tidak boleh diekspos. Tidak boleh diekspos. Jadi yang kita ekspos sekarang ini adalah ormas. Ormasnya saja. Ormas, kegiatan ormas kan, di ormas itu kan ada ketua, sekretaris bendahara. Yang mereka ini nanti bisa diganti selama 5 tahun. 5 tahun ya, pengurusannya Pak Ketum ya. Namun kayak yang pasukan merahnya yang sudah dicalek dengan calekan tertentu seperti beliau, itu tidak ada penggantian seumur hidup sampai mati, seperti Patih, seperti panglima itu kan, dari ratusan panglima yang sudah dibentuk itu jabatan yang tak bisa digantikan. Ratusan panglima ini maksudnya? Ada panglima yang lain, ada panglima api, panglima kilat, panglima pantak 9. Pantak 9. Banyak nih panglima yang lain. Itu di bawah panglima besar. Di bawah panglima besar. Iya, makanya sering terdengar istilah panglima ya, seperti itu. Beberapa ratusan panglima tadi di bawah kepemimpinan panglima besar. Panglangok Jilah. Ya. Gitu. Jadi panglima ini sudah punya karakter masing-masing sesuai dengan penglihatan leluhur, tugasnya ini, kemampuannya ini. Itu dari leluhur lewat komunikasi dengan Panglima Jilah, seperti itu. Iya, Panglima Jilah. Oh, ini kamu Panglima Kilat gitu. Oh, kamu Panglima Api gitu. Jadi ada ratusan saat ini. Ratusan. Ya, itu orang-orang yang memimpin pasukan. Nah, jadi yang pemimpin pasukan itu sudah dicaleg menjadi panglima dan sesuai karakter dan kemampuannya masing-masing gitu. Dan seumur hidup. Seumur hidup. Dan tidak bisa diganti, dibawa mati. Nah, seperti panglima api kan, dia kan ya tahan api gitu. Oke. Rata-rata semua panglima tersebut ada di Kalimantan. Ada di Kalimantan. Dan untuk mengangkat seorang panglima itu tidak sembarangan orang. Ada ritual khusus tertentu yang hanya Panglima Jilah yang paham tentang hal itu ya. Jadi Panglima Jilah kalau dia mau melayani anggota ataupun panglimanya ini yang tampil ke depan. Baik. Oke, dari TBBR kita bergeser dikit nih sama tuan rumah nih kan. Pak Ketua, jadi tadi kan saya sempat disebutkan Pak Ketua sebelumnya bahwa perhimpunan keluarga besar, keluarga Dayak di Batam ini anggotanya saat ini 1.500-an. Diperkirakan 1.500 sampai 2.000 saat ini. Sampai 2.000 ya, saat ini. Yang memuncaknya banyaknya dulu tahun 2016. Nah, ini kan hari ini akan dikukuhkan kepengurusan baru ya, seperti itu. Nah, ingin tahu nih bagaimana sih sebenarnya bagaimana sejarah PKDB ini terbentuk di Batam, lantas urgensinya ataupun tujuan dan semangatnya dibentuk PKDB ini apa, Pak Ketua? Ya, terima kasih.
Kalau tujuan utama kami kemarin itu memang ingin menghimpun warga Dayak yang ada di rantau, yang di Batam ini. Karena atas pengalaman-pengalaman kami selama di Batam, baik kami yang membuat acara pesta pernikahan maupun pesta anak lahir maupun yang berduka yang meninggal, ternyata kami yang di Batam ini yang bisa bergerak menolong yang lebih cepat. Jadi melihat sejarah pengalaman kami inilah, kami akhirnya saya menggagasi, oke, kalau kayak gini kita tidak bisa nggak bersatu. Mengingat dari kampung tidak akan bisa menolong kita. Memang harus kita sama kita ada di Batam ini. Akhirnya waktu itu pas peristiwa sejarahnya menikah memang saudara kami namanya Murba, bukan Batak ya. Oh. Murba namanya. Itu purba waktu itu. Oh iya iya, Murba. Jadi dia nikah mencari wakilnya dan saudaranya. Itu memang saat itu kan tidak bisa. Dia datanglah ke rumah saya. Datanglah keluarga istrinya ke rumah saya. Di perumahan Mediterania Batam Center. Nah, saya panggil beberapa orang Dayak. Ini sama-sama suku Dayak Iya. keduanya. Baik. Bukan. Istrinya itu orang Batak. Suaminya orang Dayak. Pacarnya yang suami sekarang ini orang Dayak. Nah, jadi peristiwa penuntutan inilah dari pihak keluarga istrinya ini. Sehingga singkat cerita kami akhirnya menghimpunlah, baik dari segi dananya, baik segi tempat pernikahannya, baik waktu pernikahannya. Akhirnya terjadilah kumpulan ini saat itu tahun 2016, saya lupa tanggal dan bulannya. Nah, disitulah kami akhirnya menikahkan saudara kami ini. Atas dasar kekeluargaan inilah kami tolong menolong, karena mengingat dari kampung tidak bakal bisa secepat itu. Apalagi Batam di tahun itu masih sangat-sangat tidak maju seperti tahun sekarang, itu tahun 2006. Tapi sudah ramai waktu itu di orang Dayak. Orang Dayak saat itu memang agak ramai, tapi ramainya si timnya dulu dia itu kerja kontrak di Muka Kuning. Satu perusahaan itu dulu yang dari Kalimantan Tengah. Nggak salah saya dulu di Cibab Isen lah, mencapai 300 orang. 300 orang. Saat itu satu PT. Jadi saat itu sekitar ada Dayak di Batam mencapai 4.000 lebih. 4.000 lebih. Iya. Tapi gara-gara perusahaan tutup juga, habis pulang. Jadilah sekarang ini yang kami kemarin ketemu, kita lihat aja nanti malam, sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Nah, inilah tadi ya singkat cerita kenapa kami bisa menghimpun dan berkumpul menjadi perhimpunan keluarga Dayak Batam. Dari sejarah tahun 2006, 16 apa 6 Pak Ketua? 6. Enggak, 2006 pendiri awal. Pendirinya. Nah, sama dengan saudara kita yang dari Kalimantan, kami diakuisisikan tahun 2016. Tahun 2016 waktu itu kami dilantiklah di Hotel Planet. Yang datang ada dari Kalimantan Tengah sebagai ketua MADN saat itu dari Kalimantan Tengah, Pak Agustinus Teras Narang. Yang datang dari Kalimantan Barat waktu itu sudah terlambat, tapi kami sudah malam kali Pak Cornelis datangnya. Oh, datang. Datang, tapi sudah lambat karena dia ke Tanjung Pinang dulu baru ke Batam. Tuh. Nah, puji Tuhan lah, tahun 2016 saya diangkat menjadi ketua dan dijadikan itu langsung diuruskan ke Kesbangpol dan langsung keluar dari Kemenhumkamnya baru ke Kesbangpol, dan sampai saat ini tahun 2025 baru saya kemarin mengundurkan diri supaya ada regenerasi penerus. Tapi terpilih lagi
Saya mengundurkan diri kemarin. Mengundurkan diri ya. Ya, supaya ada pemuda yang menerus saya. Jangan nggak mungkin saya terus dari pendiri sampai sekarang. Oh, jadi sejak 2016 sampai 2025 ketua umum Ya. PKDB adalah Pak Saya. Oh, Pak Adrianus. Ya. Ya. Jadi saya mengundurkan diri supaya ada regenerasi. Dua lah kandidat kemarin yang menjadikan mencalon diri menjadi ketua umum PKDB, yaitu Pak Abram Nikolsati sama Pak Yohanes Anyim. Akhirnya dimenangkan pemilihan melalui pilkada modelnya gitulah. Akhirnya Pak Abram. Oh, dan inilah yang kemudian akan dilantik nanti malam ya. Inilah yang akan dilantik nanti malam. Baik. Oh, jadi Pak Adrianus nih pendiri dan juga ketua umum pertama. Dari PKDB ya. Iya. Jadi semangat awalnya adalah untuk membantu kawan-kawan suku Dayak yang ada di Batam, baik untuk pernikahan, kemalangan misalnya meninggal dan adat istiadat ritual adat-adat lainnya seperti itu ya. Kalau sekarang berarti ada 1.500 ini kegiatannya biasanya apa-apa saja tuh? Kami kumpulan bulanan. Ya, ketemu di rumah si A, si B tiap bulan. Nah, di saat berpesta ada yang menikah, disitulah nampak ramainya. Kami saling membantu. Di saat meninggal, mungkin ada yang tahu kemarin kami kirim satu orang mayatnya ke Kalimantan Barat, itu saudara kami namanya Tabin Mustadi yang bunuh diri di Sungai Ladi. Itulah kami taken list. Jadi dananya adalah cukup. Pihak keluarga dari Kalimantan minta dikirimkan, kami kirimkan. Beberapa juga berbulan yang lalu ada satu orang ibu, kami kirimkan juga lah mayatnya di Kalimantan. Kalau yang diminta pulang, kalau mereka bilang kami tidak cukup dananya, kami minta kalau dia mau dipulangkan, bantulah. Kalau tidak ya kami kebumikan di sini. Gitu. Pak James, Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak James, ini rasanya penting juga nih, dan saya harus tanyakan tentang ini, tentang sikap dari organisasi nih. Kan pembangunan IKN kan tentu paling banyak berdampak ke masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan kan, seperti itu. Sebenarnya sikap organisasi terhadap pembangunan IKN ini sebenarnya seperti apa, Pak Wajib? Oke. Sesuai dengan komitmen awal kita pada saat acara Bahaum Bide Bahana di Pontianak beberapa tahun yang lalu, yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sebelumnya kita pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak mendukung sepenuhnya pembangunan IKN di Kalimantan, dan kita juga mengawal kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sampai berakhirnya masa jabatan beliau. Nah, kenapa kita mendukung IKN pembangunannya di Kalimantan? Terlepas itu bukan di pusatnya TBBR di Kalimantan Barat, di Kaltim. Pertama adalah agar kita juga merasakan pemerataan pembangunan, tidak hanya Jawa sentris. Nah, kalau di Kalimantan kan sangat strategis menurut saya, karena kita berada di tengah-tengah. Dari Papua, Sulawesi mau ke ibu kota negara juga tidak terlalu jauh, harus ke Jakarta. Demikian dari Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Sumatera juga tidak terlalu jauh. Jadi sangat strategis. Dan tujuan cita-cita awal pendiri negara ini agar kita merasakan keadilan, merasakan pembangunan yang sama bisa tercapai harapan kita. Nah, kemudian dengan berdirinya IKN di Kalimantan, ya dampaknya pasti ingin kita rasakan sebagai masyarakat yang ada dan pertama-tama hidup dan berada di Pulau Kalimantan adalah kita ikut menerima dampak positif dari pembangunan itu sendiri. Ya, walaupun kami di Kalimantan Barat, karena kebetulan kita pusatnya di Kalimantan Barat, itu dari sisi pembangunan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya kita harapkan bisa merasakan itu. Kemudian kita juga ingin bahwa
adanya peran aktif dari masyarakat lokal, masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak. Karena apa? Kita tidak mau menjadi penonton di tanah kita sendiri. Padahal kita juga punya kemampuan dan talenta yang sama dengan saudara-saudara kita dari suku lain. Cuma memang kita belum diberi kesempatan. Kalau kita orang asli, suku asli di Kalimantan diberi kesempatan yang sama, saya yakin kita akan mengemban tugas itu dan mampu melaksanakan itu semua. Dan juga cita-cita dari Pangalangok Jilah sendiri, kita ingin Dayak Center ada di IKN. Ya. Jadi situ permintaan kita dibangun 5 rumah betang mencirikan, 7 rumah betang mencirikan setiap provinsi yang ada di Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Dayak yang ada di DKI, Dayak perantauan ada 1 rumah betang, kemudian Dayak dari Malaysia. Ada 7. Nah di situ harapan kita ada pusat kebudayaan Dayak, ada museum Dayak, ada kuliner Dayak, ada tempat penjualan beraneka ragam kerajinan tangan dan aksesoris Dayak. Kemudian kita juga ingin ada 1 kantor pengacara Dayak yang bisa membantu kita masyarakat adat Dayak yang terkriminalisasi dari berbagai bentuk ada di sana. Nah, tujuan awal itu sebenarnya kita mulai dari saat ini kita sedang juga sebelum IKN itu dan pembangunan pusat Dayak Center di Kalimantan Timur, kita juga sudah membangun itu di Keramat Patih Patinggi yang berada di Toho, Kecamatan Toho, Takung, khususnya Desa Takung di Kabupaten Mempawah. Nah saat ini sedang pembangunan jalan menuju Keramat Patih Patinggi yang kita keramatkan sebagai keramat dari pasukan merah Tariu Borneo Bangkuli Rajang. Nah di situ juga akan dibangun rumah betang, rumah radang yang sudah ada master plan-nya, memang sudah ada perencanaan, dan itu awal sebelum berdirinya Dayak Center yang kita harapkan difasilitasi oleh negara. Karena bagaimanapun juga kita ingin ibu kota negara hadir tidak menghilangkan kearifan lokal. Adat budaya kita jangan sampai hilang. Dan kita belajar dari, mohon maaf, Jakarta adat budaya setempat bukan hilang, tapi kurang ditonjolkan. Dan kita tidak mau itu terjadi di Kalimantan. Harapan kita juga semua gedung bangunan itu bercirikan Dayak. Jadi TBBR menganggap bahwa kehadiran IKN malah memperkuat eksistensi masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Ini tampaknya sikap ini berbeda. Kalau saya lihat juga Panglima Jilah melihat ini berbeda dengan bagaimana memandang agresifnya pembangunan perkebunan dan tambang ini. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Satu sisi tentang IKN, tapi kalau saya lihat sikap Panglima Jilah terhadap perkebunan dan pertambangan itu lebih keras ya ke situ ya. Karena mungkin kalau pertambangan dan perkebunan cuma menjadikan masyarakat Dayak sebagai penonton saja ya. Betul. Dan malah menghilangkannya itu ya. Baik. Oke, Tribuners, itu tadi luar biasa ini perbincangan kita bersama para tokoh Dayak yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Barat. Patih, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya jadi pengen tahu nih tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat Dayak. Tapi waktu jualah yang harus memisahkan kita. Dan malam ini ya acaranya Pak Ketua ya. Pengukuhan pengurus Perhimpunan Keluarga Dayak Batam. Semoga acaranya berjalan lancar. Amin. Tidak ada hambatan walaupun cuaca Batam hari ini memang luar biasa, hujan tanpa henti dari pagi hingga malam ke hari ini lagi juga masih 8 jam, 48 jam. Semoga meskipun hujan, antusiasme dari anggota untuk tetap hadir di acara di Golden Prawn 933 Bengkong. 933 Bengkong. Jangan lupa untuk hadir malam ini. Terima kasih Pak Ketua James Mark, Pak
Patih, Siap. Pak Janang, Ya. Bapak Fabianus Oil. dan Ketua PKDB Bapak Adrianus Mudon. Saya Prawira Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siap. Sukses ya Pak ya acaranya ya. Tadi kita lupa salam.